Kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga. Halo Historical, kembali ke channel Historical. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Atanwa Media tentang Profesor Malaysia yang menyatakan bahwa konsep bernegaranya ya di Malaysia itu memanglah meniru dari Indonesia ya, terutama tentang dasar negara yaitu Pancasila yang disalin dan diaplikasikan di Malaysia menjadi rukun negara. Dan masih banyak lagi tentunya konsep-konsep yang lain yang mencontoh dari Indonesia. Untuk video kali ini kita langsung reaksi saja. Berikut reaksinya. Kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke, sesuai namanya, Pancasila adalah 5 asas yang menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga karena itu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sudah menjadi kewajiban bagi segenap warga negara Indonesia. Sama seperti Indonesia, negara tetangga juga menerapkan 5 asas sebagai dasar negaranya, yang mana di negara tetangga disebut atau dikenal dengan rukun negara. Beberapa tahun yang silam, Presiden Majelis bekas Wakil Rakyat Malaysia, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Rahman, pernah mengatakan tertarik untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila, karena katanya mirip dengan rukun negara di Malaysia. Namun ada pendapat dari salah seorang tokoh di Malaysia yang pada beberapa forum mengatakan bahwa rukun negara terinspirasi dari Pancasila. Jadi kita banyak benda kita gagal lah. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Sepatutnya kerajaan kita langkah daripada hafal ingat itu kepada faham. Kita harus memahamkan rakyat, anak-anak di sekolah itu tentang makna setiap prinsip itu, rukun negara sebagai keseluruhannya, dan sekarang diangkat 5 cita-cita negara itu. Lepas faham, kita nak angkat nilai aman. Jadi kita berhenti pada tahap hafal dan ingat. Yang itu kita handal kan. Hafal 5 prinsip dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Kita hangat-hangat tai ayam. Mula-mula memang kita hebat. Lepas itu kita tersasar. Ya, jika ditelusuri sejarahnya, Pancasila telah hadir jauh sebelum rukun negara lahir. Rukun negara secara resmi mulai diumumkan sebagai dasar negara oleh Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1970. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan rukun negara diumumkan pertama kali oleh Raja Malaysia kala itu, yang mana munculnya rukun negara karena terjadinya peristiwa kerusuhan rasial 13 Mei 1969 yang melemahkan persatuan di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua tentang rukun negara. Tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tetapi bezanya di sana dihayati, dijiwai, di sini dihafal saja. Baca ikrar macam tadi, up, tangan up. Bila nak turun pun up juga. Itu beza. Jadi rukun negara setelah 50 tahun tak ada apa benda, tak ada kesan. Sebab ia tidak pernah ada kurikulum. Perlu ada kurikulum, semacam kurikulum. Kalau tak ada kurikulum yang betul-betul dalam arti kata pendidikan, perlu ada semacam kurikulum. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama yaitu untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Namun hingga kini sekalipun perkembangan ekonomi dan infrastrukturnya yang sudah maju, akan tetapi dalam aspek kehidupan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, masih menjadi masalah yang serius yang mereka kenal dengan perpaduan. Ego rasial di Malaysia masih sangat tinggi, sehingga segerasi antara ras pun masih sering terjadi.
saya menganggap bangsa atau konsep bangsa Malaysia ni amat sukar dicapai ataupun dilahirkan lah. Ya, kerana untuk melahirkan bangsa ini, petua yang kita guna pakai itu tak mungkin lah. Kita guna pakai petua integrasi, dan untuk menyatupadukan rakyat ini ada dua petua lah. Satu integrasi, satu asimilasi. Dan saya kira tidak keterlaluan kalau dikatakan konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya, ataupun lebih bahasa yang kurang baik kita tiru lah dari Indonesia kan. Dan di sana memang berjaya sekali lah konsep bangsa Indonesia itu. Jadi konsep itu diutarakan di Indonesia pada tahun 1928, sewaktu adanya atau ya, ada convention pemuda waktu itu, Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia mencapai kemerdekaan dalam tahun 45. Jadi sebelum merdeka itu, untuk puluhan tahun itu kan, Indonesia telah mula membina bangsa Indonesia itu. Dan ya, mereka berjaya. Bagi saya, sebab petua yang mereka guna pakai itu asimilasi itu, yang menjayakan wujudnya bangsa itu. Dan saya kira kalau kita melihat kosa ilmu, bangsa itu hanya boleh bangsa dalam erti politik negara itulah hanya boleh dibentuk melalui asimilasi, bukan integrasi seperti yang kita amalkan. Jadi ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu kita pinjam istilah bahasa Malaysia, sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama, selepas Kerusuhan Kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui, rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Dan kemudian kita pinjam konsep bangsa Indonesia itu untuk kita lah, bangsa Malaysia. Jadi saya kira saya secara peribadi ingin melihat wujudnya rakyat Malaysia yang bergerak sebagai satu komuniti nasional itu. Tak kiralah atas nama bangsa Malaysia atau orang Malaysia ataupun Malaysian kan, yang agak umum kan, Malaysian. Kita orang Malaysia, maka kita Malaysian lah. Secara jujurnya, saya ingin melihatlah kita bersatu padu dengan erat dan utuh dalam apa-apa jua kerangka lah konsep bangsa Malaysia, orang Malaysia, rakyat Malaysia. Tetapi dengan melihat perkembangan setelah 67 tahun kita merdeka kan, dan ya, pada awalnya nampaknya keadaan itu tak separah sekarang, tetapi sekarang ini keadaan kita mencapah itu betul-betul
tersalah. Ya, Indonesia sebagai negara yang berbineka tunggal ika harus tetap merawat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sandi-sandi dalam hidup bersama dalam nilai dan semangat nasionalisme. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu ada videonya teman-teman, silahkan di komen dan di subscribe ya. Oh ya, saya juga ada konten baru yaitu Podcool, silahkan ditonton ya, ada di playlist khusus podcast. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang lain, bye bye.